banyak orang ya, jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong. Kalau semuanya ngomong nanti kita nggak selesai-selesai gitu. Baik, ya. Yang Mulia. Ya, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Saka Tatal bin Bagja. Kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat. 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau 2, keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau 3, dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap. Bahwa oleh karena uraian tersebut, maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon, beberapa alasan dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1, foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum kelima, foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016. Ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum nomor ver /77/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor ver 76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrohman, SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu.
Kemudian berkas perkara atas nama anak Saka Tatal dan visum et repertum nomor ver 77/9/2016 tanggal 13 September 2016 serta visum et repertum ver 76/9/2016 tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa terhadap novum ke-6 dan tambahan penjelasan novum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Riswanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4/Pit-B/2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon. Terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tatal, karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi, bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketiga, novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk atas file keterangan pidato Kapolri yang diajukan sebagai novum 7 oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan scientific crime investigation, melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti scientific crime investigation yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak Saka Tatal ini, seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum, pemeriksaan psikologi oleh Bapas, berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHP. 4. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk kami tanggapi sebagai berikut, bahwa atas file rekaman keterangan Dedi Mulyadi kami menganggap hal tersebut tidak relevan ataupun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara Saka Tatal, dikarenakan rekaman tersebut dibuat sebagai pendapat pribadi saja.
bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penasihat hukum sebagai novum mulai dari novum 6 dan 8 haruslah ditolak karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktiannya sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti tanpa adanya saksi dimaksud. 5. Novum ke-9 bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link YouTube. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya menerangkan melihat dari YouTube, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, huruf E, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Huruf J, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat 1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap anak Sakatatal, baik sebagai saksi dan tersangka dalam tahap, baik terhadap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, telah didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Maka apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali terkait terpidana Sakatatal pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan tidak beralasan secara hukum. 6. Novum ke-10 bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan 2 orang DPO, sementara saudara Selis tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya didasarkan keterangan dari saudara Selis, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai putusan nomor 3/Pit-B/2017-PN Cirebon dan nomor 4/Pit-B/2017-PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan. Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Sakatatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut. Namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dengan menganggap Sakatatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Sakatatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus-Anak-2016-PT Bandung tanggal 2 November 2016 pada halaman 32, bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding
akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Maka menurut pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi bukan merupakan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Sakatatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara akuo tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Sakatatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Sakatatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bahwa tanggapan kami, alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum, karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/2016/PN Cirebon junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Sakatatal bin Bagja, sehingga anak Sakatatal bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak termasuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juris serta jaksa penuntut umum tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Sakatatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19 sampai 20 dalam memori peninjauan kembali, bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan pada ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan penjara di bawah 7 tahun dan B. Bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Sakatatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Sakatatal bin Bagja yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sehingga dalam perkara anak Sakatatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi. Bahwa terhadap keberatan atau alasan pemohon peninjauan kembali pada poin 9 sampai dengan 16 pada halaman 21 sampai halaman 28 dan pada poin 20 sampai 23 pada halaman 31 sampai 32 serta pada kesimpulan dari pemohon peninjauan kembali pada poin 2 pada halaman 33, menurut pendapat kami tidak benar bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan anak Sakatatal melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku-pelaku lainnya dalam rangka melumpuhkan anak Muhammad Rizky Rudiana, sehingga atas persamaan kehendak tersebut tujuan perbuatan pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa anak Muhammad Rizky Rudiana tercapai. Padahal anak Sakatatal juga masih memiliki kesempatan berpikir dengan tenang akibat dari perbuatannya, dan anak Sakatatal juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut
dengan tidak ikut mengejar anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Vina ke jembatan flyover di Talun, Kabupaten Cirebon. Namun ternyata kesempatan dan atau waktu yang dimiliki oleh anak Saka Tatal tersebut tidak dipergunakan anak Saka Tatal, sebagaimana secara jelas dan lengkap telah terbukti dan termuat di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pits/2016/PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pits/2016/PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 dalam pertimbangannya telah menguraikan secara lengkap dan berkesesuaian mengenai perbuatan anak Saka Tatal bersama-sama dengan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kasim, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Murad, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Sudirman bin Suratno, saksi Suprianto maksud kami alias Kasdul, saksi Hadi Saputra alias Bolan, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi atau terdakwa lainnya dalam perkara terpisah saudara Andi, saudara Dani dan saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO. Berikut motif yang dipermasalahkan pemohon tidak relevan karena bukan merupakan unsur delik di dalam pasal 340 KUHP dimaksud, sebagaimana Jen Remeling di dalam buku hukum pidananya menyatakan menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik, sehingga alasan pemohon peninjauan kembali tidak benar dan tidak termasuk kehilafan hakim atau bukan merupakan suatu kekeliruan dalam memutus perkara tersebut. Dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan. Bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 menyatakan bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan dalam waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizki Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan pemohon yang jelas dalam memori peninjauan kembali mengakui anak Saka Tatal telah melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizki Rudiana. Atas hal tersebut, penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tidak konsisten dan telah gagal dalam memahami maksud dari pemohon peninjauan kembali ini. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali menyatakan yudek fakti salah dalam cara mengadili perkara anak dikarenakan pemeriksaan terhadap anak Saka Tatal dilakukan oleh 3 hakim adalah tidak benar karena berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan majelis hakim dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa terhadap poin-poin alasan lain atas pemohon peninjauan kembali oleh pemohon tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan materi dari peninjauan kembali. Kesimpulan 1. Bahwa peninjauan kembali tidak konsisten dalam pemohonannya, yaitu bahwa pemohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas, tetapi dalam dari isi permohonan lain bahwa penjelasan terpidana Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rizki Rudiana. 2. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali bukan ruang lingkup materi peninjauan kembali, tetapi termasuk ruang lingkup pra-peradilan dan pledoi atau pembelaan. 3. Bahwa pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media. Bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan alasan-alasan terkait kehilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Saka Tatal bin Bagja bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah dikesampingkan.
karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Kami lanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Saka Tatal bin Bagja. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus Anak /2016/PN Cirebon junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus Anak /2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016. Demikianlah jawaban dan tanggapan memori peninjauan ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkannya. Ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.